Kebanyakan pekerjaan itu kan lahir dari inovasi atau ya kebutuhan. Tapi pernah kepikiran nggak ada pekerjaan yang lahir dari keputusasaan yang paling murni? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu profesi paling kelam dalam sejarah manusia. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sejenak. Mana yang lebih menyeramkan, kelaparan atau jadi pengangkutnya? Ini benar-benar jadi inti dari semua cerita kita kali ini. Sebuah pilihan yang sebenarnya bukan pilihan sama sekali di antara dua takdir yang sama-sama mengerikan. Yuk, kita bedah lebih dalam apa maksudnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan kenalan dengan apa yang bisa dibilang profesi paling mengerikan. Sebuah pekerjaan yang muncul dari sebuah tragedi yang bahkan sulit untuk kita bayangkan. Bayangin deh, ketika sebuah masyarakat itu hancur lebur, runtuh total. Nah, di tengah kekacauan itulah muncul sebuah profesi baru yang luar biasa mengerikan. Profesi ini ada bukan karena orang mau, tapi karena mereka nggak punya pilihan lain. Pekerjaan itu adalah pengangkut mayat. Jadi, kenapa sih pekerjaan semacam ini bisa ada? Untuk ngerti konteksnya, kita harus mundur jauh ke belakang. Tepatnya ke Irlandia tahun 1847, di tengah sebuah malapetaka yang dikenal sebagai bencana kelaparan besar. Jadi, ceritanya gini. Semuanya berawal di tahun 1845. Ada wabah penyakit tanaman yang namanya hawar kentang. Nah, ini masalah besar karena kentang itu makanan pokok mereka. Hancur semua. Puncaknya itu di tahun 1847. Tahun yang saking parahnya sampai disebut Black 47 atau 47 hitam. Dan meskipun secara resmi bencananya berakhir di tahun 1852, percayalah efeknya itu masih ngebekas puluhan tahun setelahnya. Dan kalau kita bicara soal skala tragedinya, ini benar-benar sulit buat dibayangin. Ada lebih dari 1 juta orang meninggal. 1 juta, entah karena kelaparan langsung atau karena penyakit. Jutaan lainnya sampai harus kabur dari negara mereka sendiri. Kondisinya waktu itu jalanan isinya orang-orang yang sekarat dan yang sudah meninggal. Oke, angka-angka tadi emang mengerikan, tapi kadang kita butuh cerita personal biar lebih kena. Jadi sekarang kita coba lihat dari sudut pandang manusia. Kita akan ikuti kisah seorang pria, sebut saja namanya John, biar kita bisa ngerasain gimana sih rasanya menjalani hari sebagai pengangkut mayat. Ini adalah siklusnya yang gak pernah putus. Setiap hari, ya begini-begini aja. Pagi-pagi dia siapin gerobaknya, siangnya dia keliling dari pintu ke pintu ngumpulin mayat, malamnya semua mayat itu dibawa ke kuburan massal. Dan besok ya ulangi lagi dari awal. Nggak ada libur, nggak ada jeda dari pemandangan mengerikan itu. Coba deh bayangin, John itu bahkan nggak perlu ketok pintu. Tanda pertamanya itu bau kematian. Begitu dia masuk, keluarga yang masih hidup yang mungkin udah terlalu lemas bahkan untuk sekedar nangis, cuma bisa nunjuk ke jasad anggota keluarga mereka. Dan pekerjaannya ini punya aturan yang ketat banget. Aturan yang seolah-olah dirancang bukan cuma biar kerjanya efisien, tapi juga biar dia terisolasi total. Nggak boleh ngobrol sama siapa-siapa, nggak boleh nunjukin emosi apapun. Angkat mayatnya harus sendirian. Dia itu bukan lagi bagian dari masyarakat, dia itu udah kayak mesin, robot pengangkut kematian. Terus pertanyaannya, apa sih yang dia dapat dari pekerjaan mengerikan ini? Apa upahnya setelah semua kemanusiaannya seolah direnggut? Jawabannya, ya, ini bagian paling ironis dan kejam dari semuanya. Lihat deh perbandingannya yang brutal ini. Di satu sisi, tugas dia adalah ngumpulin belasan mayat yang udah membengkak dan menghitam setiap hari. Mayat tetangganya sendiri mungkin. Dan di sisi lain imbalannya apa? Cuma secuil roti basi. Iya, cuma itu. Cukup buat dia bertahan hidup untuk hari itu aja. Tapi tahu nggak? Upah yang sedikit itu bukan ketakutan terbesarnya. Bukan. Ketakutan yang sesungguhnya yang selalu menghantui dia setiap detik adalah pikiran bahwa besok bisa jadi giliran dia. Bisa jadi dia atau keluarganya yang akan berakhir di atas gerobak itu. Dia itu hidup di garis yang sangat tipis antara menjadi si pengangkut dan yang diangkut. Nah, penting buat kita sadar, cerita John ini bukan cuma cerita satu orang. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya, karena kisah ini adalah realitas bagi ribuan orang lainnya. Kisah si John tadi itu adalah kisah nyata dari orang-orang yang disebut coffinless carriers atau pengangkut tanpa peti mati. Ini bukan cerita fiksi ya, ini beneran istilah sejarah yang dipakai untuk menyebut mereka orang-orang yang terpaksa ngelakuin pekerjaan ini cuma demi bisa bertahan hidup di tengah bencana kelaparan besar. Jadi cerita yang kita ikuti tadi, walaupun fokusnya ke satu orang, sebenarnya itu mewakili pengalaman nyata ribuan orang lainnya.
baik laki-laki maupun perempuan, yang setiap harinya dihadapkan pada pilihan yang bahkan nggak bisa disebut pilihan. Mereka harus mengangkut kematian hanya demi menunda kematian mereka sendiri. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup menghantui. Kalau kita dihadapkan pada keputusasaan yang absolut, di mana masyarakat udah hancur dan satu-satunya tujuan cuma bertahan hidup, apa sih artinya pilihan itu? Cerita tentang para pengangkut mayat ini benar-benar memaksa kita mikirin batas kemampuan manusia untuk bertahan. Dan mungkin bertanya ke diri kita sendiri, kalau kita ada di posisi mereka, apa yang bakal kita lakukan?